Bismillahirrahmanirrahim. Babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i au daf'ihi. Apa terjemahan bab ini? Bab minasyirki, termasuk kesyirikan, lubsul halqah, menggunakan gelang atau cincin atau kalung. Halqah itu sesuatu yang melingkar. Sesuatu yang melingkar ini bisa bentuknya gelang, bisa bentuknya cincin, bisa bentuknya kalung. Sesuatu yang melingkar. Suweng itu melingkar enggak? Tahu suweng? Anting. Anting itu melingkar enggak? Ya tergantung. Antingnya bunder apa enggak? Ya. Jadi bab tentang menggunakan sesuatu yang melingkar, awil khayti wal khayti, dan tali atau benang, wa nahwihima, dan yang semisal dengan keduanya, dengan tujuan apa? Li raf'il bala'i, untuk menghilangkan bala, au daf'ihi, atau mencegahnya. Saya ulangi, babun minasyirki, bab bahwa termasuk kesyirikan adalah lubsul halqah, menggunakan sesuatu yang melingkar, wal khayti, dan tali atau benang, wa nahwihima, dan yang semisal dengan keduanya, li raf'il bala'i au daf'ihi, dengan maksud untuk menghilangkan bala atau mencegahnya. Bedanya menghilangkan sama mencegah apa? Kalau menghilangkan itu sudah terjadi. Orang ini sudah sakit, gimana supaya sembuh? Orang ini sudah lumpuh, gimana supaya tidak lumpuh? Itu namanya menghilangkan. Kalau mencegah apa? Sebelum terjadi. Ini anak masih sehat, gimana supaya nggak sakit? Itu namanya mencegah. Atau dengan bahasa yang ringkas bisa dikatakan termasuk kesyirikan pakai jimat. Lebih apa? Lebih simple. Jimat itu bentuknya adalah macam-macam. Ada yang bentuknya halqah, sesuatu yang melingkar, yang biasa dipakai gelang atau cincin atau kalung. Ya. Berarti boleh nggak pakai gelang, pakai cincin, pakai kalung? Boleh atau tidak? Ya tergantung. Tergantung tujuannya. Tergantung tujuannya. Dan tergantung gelangnya itu dari apa. Kalau gelangnya itu dari emas, yang boleh pakai ya perempuan.
Ya. Kalau gelangnya dari karet gelang, ya boleh aja laki-laki pakai. Mungkin dia tukang dawet mungkin kan, ya, buat jiret, buat ngiket apa, plastik, ya tidak apa-apa. Cincin boleh pakai? Boleh. Tapi kalau emas yang boleh pakai cuma perempuan. Kalau perak, laki-laki juga boleh. Kalau cincin akik, boleh tidak? Boleh. Ibu-ibu pakai cincin akik boleh nggak? Ibu-ibu pakai cincin akik boleh? Ya boleh. Kalau mau. Ya, kalau malu ya nggak usah. Akhirnya gede lagi. Wah, ini ibu-ibunya ini pendekar. Ya. Pakai cincin, pakai gelang, pakai apa tadi? Kalung. Kalau boleh tidaknya terlihat dari terbuat dari apa dan untuk apa. Ya, untuk apa? Kalau niatnya tadi untuk berhias, ya perempuan pakai gelang untuk berhias, ya pakai kalung, pakai cincin untuk berhias, tidak apa-apa. Bahkan memang wanita itu kodratnya berhias, ya apalagi bersolek di hadapan suami, itu tidak masalah, bahkan itu yang dianjurkan. Tapi kalau niatnya untuk liraf'il bala'i au daf'ihi, memakai gelang tadi niatnya adalah untuk menghilangkan bala atau mencegahnya, maka itulah yang termasuk dalam kategori syirik. Wa nahwihima, dan yang semisal dengan keduanya. Kenapa kok beliau menambahkan kata wa nahwihima dan yang semisal dengan keduanya? Karena jimat itu mengalami perkembangan, tidak selalu melulu dalam bentuk gelang. Yang terakhir saya temukan itu ada gelang, ada jimat bentuknya kartu. Jimat bentuknya apa? Kartu, kayak kartu ATM itu. Dan kartu ATM itu atau jimat dalam bentuk kartu ATM itu juga sama. Ada silver, ada gold, ada platinum. Nah, benar. Ini saya nggak ngarang, karena dulu tesis kami itu tentang syirik-syirik di Indonesia. Saking banyaknya itu 1.600 halaman. Saking banyaknya syirik di Indonesia. Bukan karena saya pintar, bukan, tapi karena saking banyaknya itu jadi tesisnya setebal 1.600 halaman. Ya, saking apa? Banyaknya. Dan itu salah satu bentuk penelitian kami. Saya teliti itu jimat itu macam-macam. Jadi tidak selalu identik dengan keris. Mungkin kalau orang terpelajar, dosen gitu kan bawa keris kan lucu. Dosen bawa keris nggak matching kan. Nah, maka diterbitkanlah jimat dalam bentuk kartu ATM. Kan keren, platinum gitu kan. Padahal sebenarnya jimat. Apakah boleh? Ya tidak boleh. Karena yang dilihat bukan kartunya, tapi yang dilihat adalah tujuannya. Ya. Babun minasyirki, itu termasuk syirik. Nah, syirik itu kan bisa akbar, bisa
asghar. Nah ini yang mana ini? Pakai jimat itu masuk level syirik akbar atau syirik asghar? Yang mana coba? Akbar. Kok gampang-gampang banget bilang akbar? Akbar itu berarti tidak akan diampuni. Pelakunya kekal di neraka. Berarti banyak banget orang yang kekal di neraka nanti. Akbar atau asghar? Asghar. Kok gampang banget ngomong asghar? Para ulama kita mengatakan bisa akbar, bisa asghar. Jadi orang yang pakai jimat itu bisa termasuk syirik akbar, bisa termasuk syirik asghar. Tergantung niat dia. Tergantung niat dia. Perhatikan ini pembahasan detail ya. Maka disimak baik-baik. Kapan memakai jimat masuk kategori syirik akbar? Kapan masuk kategori syirik asghar? Masuk kategori syirik akbar seandainya dia meyakini bahwa jimat itulah yang menyelamatkan dia dari mara bahaya dan yang mendatangkan manfaat. Saya ulangi, kapan memakai jimat termasuk kategori syirik akbar? Seandainya si pemakai apa? Jimat meyakini bahwa jimat itulah yang menghindarkan dia dari mara bahaya dan mendatangkan manfaat. Bukan Allah. Dia meyakini yang mendatangkan yang menyelamatkan mara bahaya dan mendatangkan manfaat itu jimat tersebut, bukan Allah. Saya ini kebal, dibacok nggak apa-apa, ditembak juga nggak apa-apa karena jimat ini, bukan karena Allah. Ini masuk dalam syirik akbar, syirik besar. Saya ini otot kawat, balung tok, otot kawat, balung besi karena saya pakai jimat, bukan karena Allah. Ini masuk kategori syirik akbar. Sampai di sini bisa dipahami? Kita pindah kepada kapan syirik asghar. Pakai jimat masuk kategori syirik asghar ketika dia meyakini bahwa yang menghindarkan mara bahaya dan mendatangkan manfaat itu Allah. Ketika dia meyakini bahwa yang menghindarkan dari mara bahaya dan mendatangkan manfaat itu Allah. Namun jimat ini adalah sebab. Jimat ini adalah sarana. Sarana apa? Ya tadi, sarana untuk menghindarkan dari mara bahaya dan mendatangkan manfaat. Kalau ditanya, kamu ini yang menyelamatkan kamu siapa? Ya Allah. Loh, kenapa pakai keris? Ya cuma sebagai
sebab aja, ikhtiar kata dia. Namanya manusia kan harus berikhtiar. Ikhtiarku ya pakai jimat. Ini masuk kategori syirik asghar. Siapa yang bisa ngulangi, angkat tangan? Ya. Bagus. Syirik akbar kapan? Bukan Allah. Nah, ahsanta. Baik. Sekarang kita akan lihat dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apakah dalil-dalil itu sesuai dengan bab yang beliau bawakan atau tidak? Kita awali dengan dalil yang pertama. Iqra. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. Nah, ini ayat pertama, dalil pertama yang dibawakan oleh Syekh ada dalam surat Az-Zumar ayat berapa? Ayat 38. Qul, katakanlah, afara'aitum ma tad'una min dunillah, berhala yang kalian sembah itu selain Allah, in aradani Allahu bidurrin, kalau Allah berkeinginan untuk menimpakan mara bahaya kepadaku, hal hunna kashifatu durrih, apakah berhala-berhala kalian itu bisa mencegah turunnya bala tersebut, bahaya tersebut? Jadi Nabi SAW itu diajak untuk mendakwahi orang-orang musyrik penyembah berhala agar mereka berpikir, itu loh patung kalian, seandainya ada penjahat misalnya, atau ada perampok pengen ngerampok kalian, apa yuk kira-kira patung-patung kalian itu bisa melindungi kalian? Ya. Antum pernah nggak dengar kisahnya Amr bin Jamuh? Hah? Siapa? Amr bin Jamuh. Dia adalah salah seorang pembesar di Madinah. Ya, pembesar penduduk Madinah. Sebagaimana rata-rata kaum musyrikin saat itu, Amr bin Jamuh ini belum masuk Islam. Amr bin Jamuh ini punya patung di rumahnya yang dia sembah, yang sangat dia hormati. Anaknya Amr itu masuk Islam duluan sebelum bapaknya, dan anaknya ini pengen bapaknya dapat hidayah. Cuman dia bingung gimana caranya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Ketika bapaknya sudah tidur, malam-malam dia ambil berhala bapaknya dari kamar peribadatannya, dicuri berhalanya. Kemudian nggak cukup sampai di situ, berhala itu dibuang ke comberan, Keesokan harinya ketika Amr bangun tidur pengen nyembah patungnya, ternyata nggak ada. Marah-marah. Ya. Mana nih, siapa ini yang ngambil patung? Siapa yang ngambil Tuhanku? Tuhan bisa diambil. Siapa yang ngambil Tuhanku?
Akhirnya dicari-cari sambil marah-marah. Di rumah nggak ada, di sekelilingnya nggak ada. Cari keliling-keliling, ketemunya di comberan, tambah marah lagi. Mudah-mudahan yang melakukan ini celaka. 17. Pokoknya celaka pokoknya. Akhirnya dengan penuh penghormatan Tuhannya yang sudah masuk comberan itu dia ambil, dia bersihkan, dia cuci bersih, terus dia kasih minyak wangi, diparfumi, terus diletakkan kembali. Pangapunten nggih, pangapunten. Minta maaf, saya nggak bisa ngelindungi kamu loh, kok kebalik. Sudah. Malam yang kedua, setelah Amr tidur, anaknya ini melakukan hal yang sama. Ya, dicuri lagi, buang lagi. Besok paginya marah lagi. Dan dia sudah nyarinya sudah nggak perlu keliling-keliling, dia sudah punya feeling. Paling di sana lagi, ya betul. Ya. Dimandiin lagi, dikasih parfum lagi, bersih, taruh lagi. Malam yang ketiga dilakukan hal yang sama dan nggak gemen-gemen, nggak gemen-gemen. Sebelumnya malam kedua itu Amr bilang sama Tuhannya ini ya saya kasih pedang. Kalau ada yang macam-macam, bacok aja. Kasih pedang di sampingnya. Kalau ada yang nakal sama kamu, bacok aja ini, pedangnya taruh di samping. Nah malam yang ketiga ini anaknya nggak cuma patungnya yang diambil, pedangnya sekalian diambil. Ya. Terus habis itu patung dan pedang itu diikat jadi satu. Diikat jadi satu, terus ditambahi ada anjing mati, ya, ditambah diikat lagi sama anjingnya itu. Terus ditaruh di mana? Dibuang di comberan lagi. Sama, begitu pagi harinya, hari ketiga marah-marah si Amr bin Jamuh. Dicari begitu, dicari ketemu di comberan. Dia lihat, loh, kok malah pedangnya terikat jadi satu, plus anjing pula yang sudah mati, bangkai anjing. Terus Amr bin Jamuh saat itu dia dapat hidayah. Lalu kamu aja melindungi dirimu gak bisa, bagaimana kamu akan melindungi aku? Akhirnya dia tinggalkan berhala tersebut dan masuk ke dalam agama Islam. Amr bin Jamuh. Ya. Nabi SAW pengen mengajak kaum musyrik untuk berpikir, berhala-berhala kalian ini seandainya ada mara bahaya yang mengintai kalian, apakah bisa melindungi kalian? Jawabannya, ya tidaklah, gak bisa. Kenapa terus kalian sembah? Baik, ini ayat yang dibawakan oleh Syekh sebagai dalil tentang syiriknya memakai jimat. Pertanyaan saya, itu ayat ngomongin tentang apa? Tentang berhala, betul? Babnya tentang jimat, nyambung nggak? Saya ulangi pertanyaannya. Ayatnya sedang bicara tentang berhala. Judul babnya tentang jimat. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Nyambung. Nyambung beneran atau nyambung dipaksain? Nyambung nggak? Nyambung. Gimana cara nyambungnya? Penjagaan. Bagus. Ada yang lain? Pertolongan kepada Allah. Bagus. Ada yang lain? Saya ajak antum untuk berpikir.
Orang-orang itu menyembah berhala, tujuannya apa? Mencegah mara bahaya atau mendatangkan manfaat. Itu tujuannya. Orang pakai jimat tujuannya apa? Ketemu toh? Tujuan orang pakai jimat mencegah mara bahaya, mendatangkan manfaat. Berarti tujuannya sama. Itu korelasinya. Korelasinya lagi, caranya juga sama nggak benernya? Caranya sama tidak benernya. Terus bedanya di mana? Cuma bentuknya aja yang beda. Yang satu bentuknya patung, yang satu bentuknya kartu ATM. Tolong jangan difahami dari kajian ini bahwa antum nggak boleh pakai kartu ATM. Kita lagi ngomongin jimat dalam bentuk kartu ATM, bukan kartu ATM. Ya. Yang satu bentuknya berhala, yang satu bentuknya keris, sama. Tujuannya sama dan sama-sama nggak benar. Bisa dipahami bagaimana cerdasnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendatangkan ayat ini dalam bab ini. Mencegah mara bahaya dan mendatangkan manfaat hanya Allah yang bisa melakukannya. Saya ulangi, mencegah mara bahaya dan mendatangkan manfaat hanya Allah yang bisa melakukannya. Melakukan apa? Melakukan apa? Ya tadi, mencegah mara bahaya, mendatangkan manfaat. Yang bisa melakukan itu cuma Allah. Sehingga bergantung kepada selain Allah, sehingga bergantung kepada selain Allah dalam hal itu, sehingga bergantung kepada selain Allah dalam hal itu. Hal itu apa? Mencegah mara bahaya, mendatangkan manfaat. Sehingga bergantung kepada selain Allah dalam hal itu adalah kesyirikan. Mencegah mara bahaya dan mendatangkan kemanfaatan hanya Allah yang bisa melakukannya, sehingga bergantung kepada selain Allah dalam hal itu adalah kesyirikan. Coba diulang. Nah, Mas Santa, mari kita baca apa yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah ta'ala. Iqra. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال مقاتل فسأله فسكتوا لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها. قلت فإن آلهتكم
فإن كان آلهتهم التي يدعون من دون الله لا قدرة لها على أن تكشف ضرا أراده الله بعبده أو تمسك أو تمسك رحمة أنزلها على عبده فيلزمه بذلك أن يكون الله تعالى هو معبودهم وحده لزوما لا محيد لهم عنه. وذكر تعالى مثل هذا السؤال عن قريبه إبراهيم لمن حاجه في الله فقال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Metode yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengajak kaum musyrikin untuk berfikir. Metode itu jugalah yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW kan disuruh sama Allah untuk mengajak orang-orang musyrik berfikir. Kalian itu nyembah berhala, itu bisa apa atau berhala kalian? Kalau kalian itu ditimpa mara bahaya, bisa nggak melindungi kalian? Kalau kalian pengen manfaat, bisa nggak berhala itu kasih keinginan kalian? Ya jawabannya nggak bisa. Loh, ngapain kalian sembah? Metode inilah yang dipakai oleh Nabi Ibrahim ketika menghadapi kaum musyrikin di zaman beliau. Ya. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Tuhanku Allah itu bisa menerbitkan matahari dari timur. Coba sekarang, Tuhan kalian itu bisa nggak menerbitkan matahari dari barat, dibalik, bisa nggak? Fabuhital ladzi kafar. Macep itu apa? Menang, diam, nggak bisa ngomong. Ya. Karena memang nggak bisa. Apa yang bisa dilakukan oleh batu-batu tersebut? Fabuhital ladzi kafar. Jadi ini adalah salah satu metode mengajak mereka untuk berpikir. Jadi sebenarnya banyak orang-orang yang melakukan kesyirikan itu karena mereka tidak berpikir atau kurang berpikir. Itulah tugas para dai untuk menyadarkan mereka. Dan yang namanya menyadarkan orang itu ya butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Ya. Ada orang yang sekali diomongi langsung sadar. Ada orang yang berkali-kali belum sadar. Itulah tugas kita. Makanya jadi dai itu butuh sabar. Baik, kita pindah ke dalil yang kedua. Kalau tadi ayat, sekarang hadis. Iqra an Imran bin Husain halaman 200. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi sarqatun tufri faqala ma hadhihi qala min al-wahnati faqala innaha fa innaha la tahidu la illa wahna فإنك لو كنت وهي عليك ما أحدثت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به. Nah, dalil yang kedua adalah hadis Nabi SAW. Jadi ayat Quran, sekarang hadis Nabi SAW. Hadisnya itu diriwayatkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu hari melihat ada salah seorang sahabat beliau memakai gelang yang terbuat dari kuningan. Kuningan itu apa?
Perunggu, betul? Apa tembaga? Kuningan itu perunggu atau tembaga? Apa sama saja perunggu sama tembaga? Ya pokoknya terbuat dari sesuatu yang kuning, tapi bukan emas. Sufrin, sesuatu logam yang kuning tapi bukan emas. Ketika Rasulullah SAW melihat laki-laki itu menggunakan gelang, maka beliau bertanya, mahadhihi. Coba terjemahannya apa? Mahadhihi. Apa ini? Nabi nggak tahu kalau itu gelang? Tahu, terus apa manfaatnya? Mahadhihi, kira-kira terjemahannya itu apa-apaan ini? Bisa terjemahannya apa-apaan ini? Ya, berarti Nabi itu bertanya untuk mengingkari. Apa-apaan ini? Ngapain kamu pakai ini? Ini bisa diterjemahkan apa-apaan ini, atau bisa diterjemahkan mengapa engkau pakai ini. Kalau apa-apaan ini itu artinya Nabi mengingkari perbuatan tersebut. Kalau apa tadi terjemahan satunya? Mengapa engkau pakai ini? Nabi ingin mengetahui tujuan dia pakai itu. Kenapa Nabi SAW pengen tahu tujuannya? Untuk menentukan sikap yang pas selanjutnya apa. Mari kita lihat kelanjutannya bagaimana. Qala minal wahinah. Orang tadi mengatakan, saya pakai gelang ini dalam rangka untuk menghilangkan kelemahan. Ini tangannya ini lemah, saya pengen perkasa, pengen kuat kalau pakai gelang ini. Berarti maksud dia memakai gelang itu adalah sebagai jimat. Ya, sebagai jimat, karena dia punya maksud. Maksudnya adalah untuk memberikan kekuatan, dan itu manfaat kan. Kan tadi orang pakai jimat kalau bukan untuk menghilangkan madarat, menghilangkan mara bahaya, untuk mendatangkan manfaat. Nah, kekuatan itu manfaat. Dia pakai jimat itu dengan maksud untuk mendatangkan kekuatan. Minal wahina, saya ini lemah, Ustaz. Saya itu lemah, wahai Rasul, saya pengen kuat pakai jimat ini. Berarti tujuannya salah atau benar? Salah. Baru kemudian Nabi SAW melanjutkan diskusinya tadi dengan mengatakan inzi'ha, lepaskan. Ya, inzi itu bukan hanya melepas saja, tapi lepaskan dengan kuat. Ya. Bukan sekedar copot, tapi copot. Ya. Apa yang kamu pakai itu? Jadi Nabi SAW itu sebelum memerintahkan untuk mencopot, tanya dulu. Itulah etikanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ditanya dulu, jangan ucuk-ucuk orang pakai batu akik langsung copot. Tanya dulu, dia itu pakai cincin akik itu untuk apa? Ya. Karena orang pakai cincin akik itu kan bisa tujuannya apa tadi? Berhias. Bisa tujuannya jimat. Kan ada maksud. Jangan kemudian setelah jenengan baca hadis ini atau baca bab ini pulang-pulang, loh dek kok pakai gelang?
Copot. Tanya, kamu pakai gelang buat apa? Ya saya kan pengen kelihatan cantik mas. Oh ya, lanjutkan. Jadi kan tujuannya apa? Tanya. Ya. Tapi ya insya Allah kalau akhwat-akhwat masuk pakai jimat tuh ramecing. Tapi mungkin saja ada. Ya. Jadi Nabi SAW itu manusia yang sangat bijaksana. Tidak seruduk. Ya. Tidak asal, enggak. Nabi SAW itu bijaksana sekali. Hati-hati. Ya, itulah etika amar ma'ruf nahi mungkar. Inzi'ha. Kemudian Nabi SAW kasih alasan, ini penting. Jadi ketika kita itu ingin nahi mungkar, usahakan itu disebutkan alasannya. Supaya apa? Supaya yang dinahi mungkari itu plong untuk meninggalkan kemungkarannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau jenengan punya anak melakukan kesalahan, Anda tegur, jelaskan salahnya itu di mana, supaya anak jenengan itu plong meninggalkan kesalahan itu, sehingga dia meninggalkan kesalahan itu dengan keyakinan, bukan dengan keterpaksaan. Ya. Jadi misalnya anak ngomong sesuatu yang kasar misalnya, kemudian kita ingin menegur anak kita, jangan cuma segera mengatakan nggak boleh. Anak itu kadang penasaran, apalagi anak yang hidup di zaman ini, mereka itu lebih kritis dibandingkan anak-anak di zaman dulu. Anak zaman dulu tuh asal nggak boleh sudah, asal lihat bapaknya bawa sabuk, dari kulit sudah. Kalau sekarang bukan cuma bawa palu aja, nggak takut anak sekarang. Kenapa? Karena mereka itu banyak informasi yang masuk ke telinga mereka selain dari kita, sehingga itu membuat anak menjadi kritis. Maka perlu untuk disebutkan alasan. Rasulullah SAW saja yang sangat terhormat di antara para sahabatnya, ketika akan melarang hal ini, beliau kasih alasan. Apa alasannya? Fa innaha la taziduka illa wahna. Jimat yang kamu pakai itu justru akan semakin memperlemah dirimu. Ini berarti kerugian duniawi. Kamu itu pakai jimat, itu kan maksudnya supaya kuat. Karena caranya salah, bukan tambah kuat, tapi malah tambah lemah. La taziduka illa wahna. Kamu pakai jimat ini bukan kuat, malah tambah lemah. Dihukum oleh Allah bertolak belakang dengan maksud tujuannya, karena caranya salah. Ini kerugian duniawi. Gak cukup Nabi SAW menjelaskan itu, ditambah sama beliau, fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Kalau sampai kamu mati, jimat itu masih nempel di tubuhmu, kamu tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Itu kerugian ukhrawi. Anak kita dengerin musik, dengerin apa? Musik. Jelaskan sama kita, nah itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Itu merugikan duniamu, merugikan akhiratmu. Duniamu rugi karena engkau nggak bisa konsentrasi ngapalin Quran, hafalannya pada hilang. Ya. Fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Ilmu itu cahaya. Cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Jangan nak kamu rugi duniawi. Bukan cuma duniawi, rugi apa?
ukhrawi, kamu rugi nak. Ya, disebutkan dalam beberapa hadis bahwa orang yang suka mendengarkan musik nanti di hari kiamat telinganya akan disiram dengan tembaga yang sudah dilelehkan di atas api. Rugi nggak kamu? Jelaskan sama anak. Jangan coba, nggak boleh, haram, buang, bakar. Jelaskan kenapa. Ya. Nah, kalau anak kemudian tanya lagi, ya sabar. Kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Loh, kenapa kok pade kita masih dengerin musik? Nah, sabar menghadapi pertanyaan itu. Kalau nggak mau sabar, nggak usah punya anak. Punya anak memang butuh apa? Sabar kok. Jadi yang penting itu bukan punya anaknya, sekedar punya anak banyak, tapi bagaimana mendidik anak dengan baik. Jadi antum punya target anak banyak itu tidak apa-apa, tapi juga dipikirkan pendidikannya. Lebih baik mana? Anak sedikit tapi manut-manut, anak banyak angel-angel. Milih mana? Anak banyak manut. Ngono loh. Tapi kalau misalnya kita punya anak banyak nggak bisa didik, ya sementara yang sedikit tapi yang bagus. Nanti kalau sudah bagus nambah lagi. Ya itu. Jadi jangan cuma targetnya produksi. Pikirkan juga pendidikannya. Makanya di dalam agama kita itu anak itu haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Disusui berapa tahun? 2 tahun lengkap. Jadi kalau seperti itu kan kira-kira jaraknya antara anak 1 ke 2 berapa? 3. Kira-kira kan seperti itu. Supaya susuannya lengkap 2 tahun, nanti baru isi lagi. Seakan-akan itulah pengaturan yang diinginkan. Jadi dikasih jarak. Orang setahun. Masya Allah, luar biasa produktifnya. Kenapa nggak puasa? Hamil. Tahun depannya, kenapa nggak puasa? Menyusui. Tahun berikutnya, nggak puasa? Hamil. Jadi nggak pernah puasa, hamil menyusui. Kapan puasanya? Ya, diatur jaraknya. Ya. Ini kok sampai mengatur jarak kelahiran ini? Tulis. Apa kesimpulannya? Penggunaan jimat harus diingkari. Penggunaan jimat harus diingkari. Sebab merugikan di dunia maupun akhirat. Penggunaan jimat harus diingkari sebab merugikan di dunia dan akhirat maupun akhirat. Baca nak? Nah, ahsanta. Penggunaan jimat harus diingkari karena merugikan di dunia maupun akhirat. Mari kita baca sebagian yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan, halaman 202. Halaman 202. Wa innama nahahu anha. Iqra. وإنما نهاه عنها لقوله يجب أنها عنه قال فتفعله. أمر النبي صلى الله عليه وسلم
بالاستهانة ذلك أخبر أنها لا تزيده إلا وهنا إن المشرك yu'amalu. Perhatikan ini kaidah ini. Fa innal musyrika yu'amalu binaqidi qasdihi. Orang musyrik itu akan dibalas berbalik dengan tujuannya. Contohnya tadi, dia pakai jimat itu tujuannya supaya kuat. Ternyata dibalas bukan tambah kuat tapi tambah lemah. Itu kebalikan. Jadi kalau caranya salah, maka akan dihukum kebalikan dari apa yang dia inginkan. Misal nih, orang pengen kelihatan ganteng, terus pasang susuk. Pasang apa? Susuk. Dia bukan ganteng, malah jelek. Ya. Pejabat pengen wibawa, pakai jimat, maka dihukum sama Allah kebalikannya, malah dia akan diremehkan. Itu seperti itu. Fa innal musyrika yu'amalu binaqidi qasdihi. Nah, li'annahu بمن حالف بالرسول فمن بما هو أشرف وأعظم فمن وقع بلد الأمور والمشاهد والقواعد وغيرها فما لا يسمع على له أيضا مستعد. Nah, kalau seandainya memakai jimat saja dihukum sama Allah seperti itu, bagaimana yang lebih parah dari memakai jimat? Ya, mereka yang nyembah-nyembah kuburan, yang nyembah-nyembah pohon, yang nyembah-nyembah, itu lebih parah lagi hukumannya dari Allah. Pakai jimat yang bisa masuk kategori syirik asghar dan akbar saja, seperti itu hukumannya dari Allah. Apalagi yang jelas-jelas melakukan syirik akbar, lebih parah lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Naam, qala al-musannif فيه شاهد كلام بعد الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر وأنه لم يكن لم يعذر أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر, bahwa syirik asghar itu lebih besar dari dosa besar. Dosa besar itu zina, bunuh, apalagi apa? Riba. Syirik asghar itu lebih besar dari ini. Ya, maka waspada. Ya, jadi jangan menganggap remeh syirik asghar. Jangan melihat asgharnya, tapi lihat apanya? Syiriknya. Ya, antum kalau lihat asgharnya, kecil. Iya, kecil, tapi kan syirik. Walaupun kecil, syirik. Ya, syirik kecil lebih parah, lebih besar dari dosa besar. Ya, urutannya kayak gitu. Syirik akbar, syirik asghar, dosa besar, baru dosa kecil. Itu urutannya kayak gitu, levelnya. 6. Qauluhu wadzafaru. 6. Baik, sekarang kita pindah ke dalil ketiga, halaman 203. Iqra. Walahu an Uqbah bin Amir. Walahu Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu marfu'an man ta'ala tamimatan fa'atamahu Allahu ومن تعلق واحدا فقد الله له برواية من تعلق تميمة. Dalil yang beliau bawakan ini semakin memperjelas tentang hukum yang beliau paparkan di awal, bahwa pakai jimat itu syirik dan merugikan. Perhatikan, walahu an Uqbah bin Amir marfu'an radhiyallahu anhu marfu'an
Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu. Barang siapa yang memakai tamimah, tamimah itu ya jimat, fala atammallahu lahu, Allah tidak akan merealisasikan keinginannya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kebalikan hukumannya berupa kebalikan yang dia inginkan. Barang siapa yang memakai jimat, maka Allah tidak akan realisasikan keinginannya. Keinginannya apa? Keinginannya pengen si Anu mencintai dia dengan pakai jimat itu. Maka justru Allah akan kasih sebaliknya. Si Anu akan membenci, bukan mencintai. Pakai jimat kenapa? Supaya warungnya laris. Enggak, malah sebaliknya bakalan bangkrut. Fala atamallahu lahu. Ini Nabi yang mendoakan. Allah tidak akan realisasikan keinginannya. Harusnya kita takut, ya, dan tidak lagi mikir-mikir pakai jimat sudah. Ya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Barang siapa yang memakai wada'ah, wada'ah itu jimat untuk mendatangkan ketenangan. Jimat untuk mendatangkan ketenangan. Ada orang hidupnya gelisah, ya, perasaan takut disantet, takut kena ain, takut disihir, maka dia pakai wada'ah. Apa hukumannya? Fala wada'allahu lahu. Dia tidak akan Allah bikin tenang hatinya. Padahal tujuannya mencari ketenangan. Ya. Orang pakai jimat tujuannya mencari ketenangan, maka justru sama Allah dibikin tidak akan tenang. Karena caranya salah. Caranya salah. Maka antum perhatikan, orang yang pakai jimat itu hidupnya tidak akan tenang. Hidupnya justru malah gelisah. Apalagi kalau sampai jimatnya ketinggalan. Ya, mau berangkat kerja, jimatnya ketinggalan. Wah, dak duk dak duk dak duk. Kipiye. Nanti kalau misalnya pas lagi kerja tahu-tahu ada santet datang, piye? Itu gak akan tenang hidup. Berbeda dengan orang yang bertauhid. Orang yang nasibnya dia gantungkan kepada Allah. Dimanapun dia berada, no problem. Kondisi apapun, no problem. Karena dia itu punya Allah yang maha kuat, yang maha melindungi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Walaupun ditakut-takuti bagaimanapun, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lahum innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ya. Ini kisahnya Rasulullah SAW dengan para sahabatnya ketika akan diserang oleh kaum musyrikin. Mereka sudah berkumpul untuk menyerang kalian. Takutlah kalian. Enggak. Ya. Justru mereka tambah kuat imannya. Kenapa? Karena mereka punya hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolong dan pelindung kami. Tak perlu jimat-jimat tadi itu. Pernah ada seorang dukun. Ya, pernah ada seorang dukun mengadakan pertunjukan di sebuah lapangan. Dengan pongahnya dia mengatakan, siapa di antara kalian yang berani memegang keris ini dan kuat mengangkat keris ini? Kalau orang-orang itu kan rata-rata kan gumunan. Apa gumunan? Gampang heran. Datang orang nyoba, nggak kuat.
Padahal mungkin temannya sendiri gitu. Ya qadarullah ada ustadz lewat di situ. Ada ustadz lewat. Siapa yang berani megang keris ini dan kuat, maka aku mau berguru sama dia. Aku mau jadi murid dia. Ini cerita beneran loh, bukan dongeng loh. Ya. Jadi kira saya lagi dongeng. Ustadz lewat di situ. Nah, Ustadz ini pengen beri pelajaran kepada si dukun tadi. Maka Ustadz itu pun mendekat saya. Ya. Tapi Ustadz itu juga sambil baca-baca. Iya, ya. Kan kita harus punya benteng. Jadi jangan aku wani aku. Aku berani. Maju sombong, was. Bahaya, malah nanti nggak kuat beneran. Maka dia sambil baca-baca, baca ayat kursi, baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Intinya baca doa perlindungan. Begitu diletakkan, dikasih, dipegang, nggak ada apa-apa. Ya. Bahkan seingat saya kalau nggak salah, terus keris itu meleot. Tahu meleot? Meleot itu layu, ya meleot. Memang bahasa Jawa itu luar biasa. Cari padan bahasa itu sulit. Meleot itu atau melengkung, melengkung kerisnya itu. Fabuhital ladzi kafar. Macep dia diam, nggak bisa ngomong. Akhirnya itu betul dukunnya itu berguru sama Ustadz tadi. Akhirnya tobat. Alhamdulillah. Nggak ada apa-apanya. Jadi orang itu jangan gumunan, jangan mudah wow gitu, jangan. Lihat ada orang makan beling, wih, makan beling kok wih, apa enaknya makan beling? Ada orang dibacok terus apa? Nggak apa-apa, wih, ngapain gitu, wah wih. Setan itu berkolaborasi dengan setan. Ya. Maka Allah hukum para pemakai jimat itu dengan kebalikan dari tujuan dia memakai jimat. Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu. Barang siapa pakai jimat maka tidak akan Allah realisasikan tujuan dia, keinginannya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Barang siapa pakai jimat maka Allah tidak akan bikin tenang hidupnya. Hidupnya akan selalu gelisah. Ya. Karena ketenangan itu bukan didapatkan dengan pakai jimat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wa man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Ini tegas sekali ini. Gamblang, barang siapa pakai jimat berarti dia telah berbuat syirik. Jadi kita itu gak gampang-gampang mensyirik-syirikkan. Wong Nabi yang mengatakan syirik, masa tidak kita katakan syirik? Kecuali kalau Nabi SAW tidak katakan syirik, mau masa kita berani mengatakan itu syirik? Oh, Nabi SAW yang mengatakan itu syirik kok. Ya. Makanya kita katakan syirik. Ya. Masa Nabi SAW katakan syirik, kita katakan rapopo? Ya. Syirik kok, ya syirik ya syirik. Kecuali kalau Nabi SAW katakan rapopo, ya kita katakan rapopo, nggak apa-apa. Jadi apa kesimpulannya Ustaz? Tulis. Pemakai jimat akan celaka. Karena kesyirikannya. Memakai jimat akan celaka karena
kesyirikannya. Dah, itu aja. Memakai jimat akan celaka karena kesyirikannya. Dalil sebelum dalil terakhir, coba kita baca apa yang disampaikan oleh beliau Syekh Abdurrahman bin Hasan, buka halaman 204. Wa fil hadithi, Iqra. وفي هذا الحديث تصريح بأن تعليق الكلام شرك لما يقصده من علم ذلك بما يضره أو بما ينفعه. Jadi syiriknya itu kenapa? Ya, orang pakai jimat itu syiriknya kenapa? Di sini dikatakan lima yaqsiduhu man 'allaqaha lidaf'i ma yadhurruhu aw jalbi ma yanfa'uhu. Karena yang pakai jimat itu punya tujuan, punya maksud. Apa tadi maksudnya? Mencegah dari mara bahaya atau mendatangkan manfaat. Dan hal itu, apa hal itu? Mencegah mara bahaya dan mendatangkan manfaat yang bisa hanya Allah. Ketika dia bergantung dalam hal itu kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Ya. Karena yang bisa melakukan cuma Allah, kok diminta dari selain Allah? Ya syirik. Ya. Cuman tadi sudah kita sampaikan syiriknya bisa akbar, bisa asghar, tergantung keyakinan si pemakai jimat tersebut. Nah, wahada itu yunafi kamal ikhlasi dari wa ma'ana al-qaul. Dan al-mukhlisah la yantafi qalbuhu bi talabi haqqin aw daf'i dhurrin min siwallah. Naam, li'anna al-mukhlisa la yaltafit qalbuhu li talabi naf'in aw daf'i dhurrin min siwallah. Karena orang yang bertauhid itu kalau dia ingin menghindarkan diri dari mara bahaya atau mendatangkan manfaat, hatinya itu tidak akan berpaling kepada selain Allah. Baik, sekarang mau tanya sama antum. Sakit itu sebuah bahaya. Sebuah bahaya. Boleh nggak antum ketika sakit itu berobat? Boleh. Berobat kepada siapa? Dokter. Dokter itu Allah atau bukan? Katanya tadi nggak boleh kepada selain Allah. Diperintahkan untuk menempuh sebab. Jimat juga sebab. Nah, kalau itu sebab yang tidak syar'i. Jimat itu sebab yang bukan syar'i. Kalau dokter itu termasuk sebab yang diperbolehkan dalam agama kita. Makanya Nabi SAW bersabda apa? Tadawaw. Apa tadawaw? Berobatlah kalian. Jadi beda. Itu pun ketika kita berobat, hati ini harus kemana? Bersandar kepada Allah, bukan kepada dokter. Dan ini kadang-kadang kita lupa. Ya, kadang-kadang kita lupa untuk menghadirkan itu dalam hati kita. Padahal Allah sudah mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Siapa dia? Allah. Apalagi biasanya kalau dokternya ini senior, ya, kemudian obatnya tokcer, ya, bayarnya mahal. Nah, itu sudah, itu biasanya itu sudah ketergantungannya kepada obat, kepada dokter. Bahaya, itu nggak boleh. Obat itu cuma sebab, cuma sarana saja. Yang menyembuhkan adalah Allah. Buktinya apa? Buktinya pasiennya 2 orang, si A dan si B,
penyakitnya sama, rumah sakitnya sama, dokternya sama, obatnya sama. Si A mari, si B mati. Bedanya cuma R sama apa? T. Yang bukan orang Jawa paham nggak? Mari itu apa? Mari itu sembuh. Yang satu sembuh, yang satu mati. Padahal penyakitnya sama, obatnya sama, dokternya sama, rumah sakitnya sama. Kenapa yang ini sembuh, yang ini mati? Ya karena yang menentukan sembuh atau tidak itu bukan obat, bukan dokter. Bahkan kadang-kadang dokternya mati duluan. Kejadian nyata loh, ini kejadian nyata. Ya. Ada dokter lagi ngobati, mengatakan sama pasiennya, jenengan ini tinggal 2 minggu lagi nih. Tinggal apa? 2 minggu lagi. Malah dokternya mati dulu, Pak. Pasiennya malah hidup. Jadi yang menyembuhkan adalah Allah. Baik, sekarang kita pindah ke dalil terakhir. Ya, nomor berapa ini berarti? Nomor berapa? 4 ya? Ya, nomor 4. Baik, Iqra halaman 206. ولابن أبي حاتم حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الأم وقطع وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Nah, seperti yang Anda sampaikan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu dalam kitabnya ini kalau nggak Quran, hadis, athar. Kalau nggak apa? Quran, hadis, terus athar. Nah ini contohnya athar. Athar apa kemarin? Perkataan atau perbuatan sahabat atau tabi'in. Itu namanya athar atau tabi'ut tabi'in. Kali ini Syekh membawakan athar dari seorang sahabat namanya siapa? Hudzaifah. Nama lengkapnya Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma. Pada suatu hari Hudzaifah radhiyallahu anhu melihat ada orang pakai gelang. Pakai gelang terbuat dari tali dengan maksud untuk mengobati penyakit yang beliau derita. Penyakitnya itu meriang. Nah, orang ini lagi meriang, lagi panas badannya. Maka untuk mengobati itu dia pakai gelang yang terbuat dari tali, alias jimat. Ya. Kalau ini berarti sudah terjadi, dia pengen sembuh. Ada juga sebagian orang pakai itu untuk mencegah. Seperti kalau saya perhatikan, sekarang ada sebagian anak-anak kecil itu yang dipakai gelang warna-warni. Ya, apa ya dulu istilahnya itu? Apa? Apa? Oh ya, gelang sambetan. Gelang apa? Sambetan. Ya. Jadi bukan anak perempuan dipakai gelang warna-warni untuk hiasan, bukan. Tapi ini gelang khusus yang diyakini bahwa anak ini akan terjaga dari hal-hal yang enggak bagus, ain misalnya. Maka dipakein gelang itu. Itu termasuk syirik. Termasuk syirik. Nah, jangan anak kita masih bersih itu diajari syirik. Ya. Faqata'ahu. Hudzaifah ketika melihat orang tadi memakai jimat, maka oleh Hudzaifah dipotong jimat itu. Dan ini bentuk mengingkari kemungkaran dengan tangan.
Mengingkari kemungkaran kan ada berapa level? Ada 3. Kalau bisa pakai tangan, kalau nggak bisa pakai lisan, kalau nggak bisa pakai hati. Hudzaifah ini bisa pakai tangan. Kenapa? Karena Hudzaifah sahabat Nabi, dan sahabat Nabi SAW itu punya kedudukan, dihormati, diajeni sama masyarakat saat itu. Sehingga apa yang mereka lakukan itu akan dihormati, akan disegani. Ya. Sehingga nanti kasusnya berbeda kalau misalnya kita ini bukan orang yang punya kekuasaan. Ya. Misalnya kita ketemu preman, ya, di pasar, dia pakai jimat terbuat dari akar pohon, awalnya gede, tatonya akeh. Nah, kita cilik gitu, kurus, baru belajar tentang asar Hudzaifah langsung. Pak sini Pak, copot itu, copot. Jenengan yang dicopot dulu. Lihat sikon, lihat apa? Sikon, situasi dan kondisi. Hudzaifah itu orang yang punya kedudukan. Ya. Kecuali kalau Anda itu melakukan itu di rumah Anda sendiri kepada anak, enggak apa-apa, anak sendiri. Itu kan wilayah kekuasaan Anda. Jadi, pengingkaran dengan tangan itu berlaku buat mereka yang punya kekuasaan di wilayah kekuasaannya. Nah, kalau polisi punya dia wilayah kekuasaan. Kalau jenengan orang biasa, wilayah kekuasaannya di mana? Ya di dalam rumah, di rumah. Siapa yang dikuasai? Ya anak istri. Kalau jenengan lihat ada anak jenengan pakai jimat, tidak apa-apa jenengan cabut, jenengan potong, kayak Hudzaifah tadi. Kenapa? Karena itu wilayah kekuasaan Anda. Tapi kalau sudah keluar, itu lain lagi. Ya. Ya paling tidak kalau Anda tidak bisa dengan tangan, ya ingkari dengan lisan. Ya. Dan ketika memotong jimat itu, Hudzaifah membawakan dalil. Wa tala qaulahu, dan Hudzaifah membaca firman Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ada orang-orang yang katanya beriman tapi berbuat syirik. Jadi Hudzaifah itu ingin menjelaskan kepada orang tadi, yang kamu lakukan itu adalah kesyirikan. Walaupun kamu punya iman, sholat, puasa, zakat, haji, jangan kau campur imanmu dengan kesyirikan. Ini sekaligus meluruskan sebagian orang yang mengatakan, kita ini sholat kok dikatakan syirik. Loh, yang kamu lakukan itu loh, kamu kan sholatnya sholat plus, ya sholat ya plus pakai jimat, berarti kan Anda itu ya punya iman, punya syirik. Gak boleh dicampur-campur. Kalau es campur enggak apa-apa. Wong ini antara iman sama syirik kok dicampur, ya enggak cocok. Maka Hudzaifah memahami dari ayat tadi bahwa apa yang dilakukan oleh orang tadi adalah kesyirikan. Ini semakin memperkuat apa yang tadi disampaikan oleh Nabi SAW, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa memakai jimat maka dia telah berbuat syirik. Silakan ditulis. Pemakaian jimat harus diingkari. Pemakaian jimat harus diingkari sebab itu adalah kesyirikan. Pemakaian jimat harus diingkari sebab
itu adalah kesyirikan. Baik, kita tutup dengan membaca sedikit apa yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan. Silakan buka halaman 207. Atas sendiri qauluhu ra'a rajulan. Nah, qauluhu ra'a rajulan yadihi qaidun min al-ummah wa qata'ahu wa sadaqahu ta'ala wa yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Fihi dalilun ala anna hadha syirkun. Naam, fihi dalilun ala anna hadha syirkun. Buktinya apa? Buktinya sahabat membawakan ayat tadi. Ya, ayat tadi itu kan ada vonis syirik di situ. Walaupun aslinya ayat tadi itu sedang ngomongin tentang kebiasaan kaum musyrikin yang melakukan syirik akbar. Kebiasaan kaum musyrikin yang melakukan syirik akbar. Tapi ayat ini bisa dijadikan dalil untuk membuktikan, untuk menegaskan bahwa pakai jimat itu juga termasuk syirik, karena memang nyatanya itu syirik. Ya. Dan Rasulullah SAW juga sudah menegaskan barang siapa pakai jimat maka dia telah berbuat syirik. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Nanti sore insya Allah kita akan berpindah kepada bab yang ke-7. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.